Halo teman-teman, kali ini kita akan memecahkan soal problem set 3.8 menggunakan MATLAB. Untuk yang nomor 3, kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah pi. Untuk memecahkan soal ini, kita harus memasukkan fungsi ke dalam definisi. F sama dengan 8 dalam kurung x titik pangkat 2 tambah pi. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya, sebuah array x values dibuat dari min 3 hingga 3 dengan jarak 0,1 menggunakan star step n. Kemudian nilai-nilai fx dihitung untuk setiap nilai x menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Hasilnya digunakan untuk memplot grafik menggunakan perintah plot. Terakhir, judul, label sumbu, dan read ditambahkan ke grafik menggunakan perintah title, x label, y label, dan read on. Kita tekan enter dan akan memunculkan grafik seperti ini. Lanjut nomor 5. Di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 5/4. Kita masukkan fungsi tadi menggunakan fungsi anonim. Ini digunakan untuk operasi perpangkatan, main demi elemen pada array x, dan 5/4 adalah eksponen. Selanjutnya, array x values dibuat dari min 3 hingga 3 dengan jarak 0,1. Nilai-nilai fx dihitung untuk setiap nilai x menggunakan fungsi yang telah didefinisikan. Sama seperti tadi, ini menggunakan plot grafik dengan menggunakan perintah plot. Terakhir, judul, label, sumbu, dan grid ditambahkan ke grafik. Lanjut nomor 7. Di sini ada fungsi 1/3 x pangkat 2. Sama seperti tadi, kita mendefinisikan fungsi fx menggunakan fungsi anonim. Setelah itu, kita menentukan nilai-nilai x yang akan dievaluasi dengan membuat array linearly spaced dari 0,1 hingga 3 dengan nilai 100. Fungsi ini untuk menghindari pembagian dengan 0 dengan menghapus nilai yang sama dengan 0 dari array x values. Hitung nilai fx untuk setiap nilai x menggunakan fungsi yang telah didefinisikan. Setelah itu kita membuat plot dari fx terhadap x values dan menambahkan judul, label, sumbu seperti yang sebelum-sebelumnya dan akan muncul grafik seperti ini. Lanjut nomor 9. Di sini kita memiliki fungsi x pangkat 2 kurang x. Pertama-tama kita mendefinisikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang x menggunakan anonymous function. Kemudian kita mengevaluasi fx pada rentang nilai x dari min 2 hingga 3 dengan menggunakan linspace untuk mendapatkan 100 nilai yang berbeda. Setelah itu, menghitung nilai fx untuk setiap nilai x menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Terakhir, kita memplot hasilnya dalam sebuah grafik dengan label sumbu x dan y serta judul tertentu, dan menyalakan grid. Untuk soal terakhir di problem set 3.8, di sini ada fungsi 4x pangkat 5 kurang x pangkat 3. Sama seperti yang tadi, kita harus mendefinisikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5 kurang x pangkat 3 menggunakan anonymous function. Kemudian kita mengevaluasi fungsi fx pada rentang nilai x dari min 2 hingga 2 dengan menggunakan linspace untuk menempatkan 100 nilai yang berbeda. Selanjutnya, menghitung nilai fx untuk setiap x menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Terakhir, tinggal kita memplot hasilnya dalam sebuah grafik. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya untuk problem set 4.4, nomor 1 kita memiliki integral fungsi x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Untuk menghitung integral dari fungsi ini, kita menggunakan fungsi anonim. Setelah itu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya.
A itu adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Kemudian, fungsi integral digunakan untuk menghitung integral dari S dari A ke B. Hasilnya disimpan dalam variabel result dan kemudian ditampilkan menggunakan disk. Maka kita akan menemukan hasilnya. Selanjutnya untuk yang nomor 3, di sini ada fungsi integral 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1. Sama seperti yang awal tadi, kita masukkan fungsi anonim fx sehingga didefinisikan sebagai berikut. Ini merupakan polinomial kuadratik. Selanjutnya kita menentukan batas atas dan batas bawah. Setelah itu fungsi integral digunakan untuk menghitung integral dari f dari a hingga b. Hasilnya disimpan dalam variabel result seperti tadi dan ditampilkan menggunakan disk. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya untuk yang nomor 5, ada integral dengan fungsi 1 per w pangkat 2 dengan batas atas 4 dan batas bawah 1. Selanjutnya kita definisikan fungsi itu menjadi seperti berikut. W di sini adalah variabel bebas. Dan fungsi ini mengembalikan nilai 1 per w pangkat 2. Setelah itu kita definisikan batas bawah A dan batas atas B dari integral yang ingin dihitung. Selanjutnya kita menggunakan fungsi integral MATLAB untuk menghitung integral dari f, w, dari A hingga B. Hasilnya disimpan dalam variabel result dan perintah terakhir ini untuk mencetak hasil integral ke layar. Dan kita mendapat hasil seperti berikut. Lanjut untuk yang nomor 7, di sini ada akar T dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Langsung saja kita masukkan fungsi tersebut dan terdefinisi sebagai berikut. Ada sedikit perbedaan dengan yang soal sebelumnya. Di sini kita menggunakan SQRT untuk mendefinisikan fungsi. Fungsi ini mengembalikan nilai akar kuadrat dari T. Selanjutnya seperti sebelumnya, kita menentukan batas atas dan batas bawah. Lalu kita gunakan fungsi integral MATLAB untuk menghitung integral dari ft dari A hingga B. Hasilnya tetap disimpan dalam variabel result dan mencetak hasilnya ke layar menggunakan perintah disk. Dan inilah hasilnya.